Dan setelah terbukti nggak ngaruh, itu Nasdem mulai malu-malu kucing tuh. Atau malu-malu onta gitu ya. Yang kemudian kayaknya mulai kembali lagi atau menjaga hubungan dengan Pak Jokowi lagi gitu. Karena belakangan muncul arahan dari elit Nasdem yang mengatakan bahwa selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang semakin hari semakin membingungkan. Yang mulai linglung gitu ya. Kayak mama naik motor metik yang liatin ke kanan, tapi ke kiri. Bingung dia gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Nasdem. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Ya kalau Partai Demokrat berbeda gitu. Demokrat itu menurut Kompas dia semakin tinggi, naik gitu ya. Nah kalau Nasdem enggak, semua lembaga survei menyebutkan bahwa Nasdem semakin turun. Padahal sudah deklarasikan Anies gitu. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan Bapak Politik Identitas. Atau bahasa lainnya Bapak Sumur Resapan. Atau Bapak Kelebihan Anggaran. Para pemilih Jokowi itu kemungkinan pindah gitu ke partai lain. Udahlah, nggak usah milih Nasdem. Makanya suara Nasdem jadi semakin turun gitu. Padahal harapan Nasdem dengan mendeklarasikan Anies, dia itu bisa mendapatkan limpahan suara gitu. Dan Nasdem ingin mengulang seperti cerita Pilpres 2014 dan 2019 gitu. Ketika lebih dulu mendeklarasikan Jokowi sebagai capresnya, itu Nasdem mendapatkan limpahan suara yang sangat-sangat signifikan. Nah hari ini itu coba mau diulang dengan mendeklarasikan Anies gitu. Makanya Anies kemudian disuruh jalan duluan ke daerah-daerah. Sudah mulai kampanye ke daerah-daerah gitu. Anies presidennya, Nasdem partainya. Wah, ya. Tapi secara survei makin turun. Semakin Anies kampanye, semakin Nasdem turun. Jadi meskipun strateginya sama, ketika dilakukan oleh orang yang berbeda, ternyata hasilnya beda. Anies bukan Jokowi, sehingga ketika Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, ini ternyata malah semakin membuat dia turun. Ini berharap untung malah buntung. Ya kalau dulu tahun 2014, 2019 gitu, benar-benar setelah Nasdem mendeklarasikan Pak Jokowi atau mendukung Pak Jokowi, kemudian di pesawatnya Surya Paloh itu ada dukungan kepada Pak Jokowinya gitu ya. Itu secara suara memang Nasdem mendapatkan limpahan suara yang cukup signifikan gitu. Tapi sekarang dengan tokohnya Anies ternyata malah semakin turun. Padahal apa yang dilakukan sama Nasdem itu adalah strategi bisnis yang sangat-sangat oportunis dan sederhana gitu ya. Ya karena koalisi belum terbentuk, tapi Nasdem coba mencari keuntungan duluan dengan mendeklarasikan Anies dan kemudian suruh kampanye ke daerah-daerah. Padahal koalisi ini belum selesai, belum terbentuk nih. PKS belum menyatakan gitu ya. Demokrat masih di Jerman. Masih belum menyatakan apa-apa, tapi Nasdem sudah mengambil keuntungan duluan. Tapi ternyata malah bukan untung, malah buntung. Ya karena lucu aja gitu. Tiketnya belum ada, tapi Anies sudah suruh jalan-jalan duluan. Gitu ya. Ya ibarat orang mau naik haji lah gitu ya. Udah latihan duluan gitu. Seolah-olah mau berangkat tahun ini. Padahal belum beli tiketnya. Belum daftar.
Jadi ya ikut latihan-latihan itu cuma modal janji aja, modal keyakinan. Tapi dengan itu semua gitu ya, strategi atau taktik ala Formula E ini gitu ya. Ya karena kan mirip nih kayak Formula E Nasdem gitu. Sirkuitnya belum jadi, tiketnya udah jual duluan. Ini sama nih. Tiket koalisi belum terbentuk, Anies langsung dicapreskan duluan. Wah, ayo kampanye ke daerah-daerah. Ternyata nggak ngaruh gitu. Dan setelah terbukti nggak ngaruh, itu Nasdem mulai malu-malu kucing tuh. Atau malu-malu onta gitu ya. Yang kemudian kayaknya mulai kembali lagi atau menjaga hubungan dengan Pak Jokowi lagi gitu. Karena belakangan muncul arahan dari elit Nasdem yang mengatakan bahwa kader-kader Nasdem dilarang untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya elit Nasdem yang lain mengatakan bahwa pencapresan Anies itu adalah antitesa Jokowi. Sekarang mulai melunak lagi. Ya karena mungkin secara survei udah terbukti nggak ngaruh. Udahlah kita kembali lagi ke Pak Jokowi. Jangan, kita nggak boleh serang Pak Jokowi. Ya, tapi kan skenario atau cerita sudah terlanjur berjalan gitu ya. Ruang-ruang Menkominfo sudah mulai terlanjur ditertibkan itu. Sudah terlanjur diperiksa atas kasus korupsi. Jadi mau balik-balik kepada Pak Jokowi pun kayaknya udah terlanjur terlambat gitu. Karena Pak Jokowi di 2 kesempatan juga sudah mengatakan bahwa untuk memilih capres, jangan deklarasikan capres secara sembrono. Udah terlanjur gitu. Jadi kalau Nasdem sekarang mau kembali kepada Pak Jokowi, kembali menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi pendukung Pak Jokowi, udah terlambat. Rakyat udah mulai jengah gitu, udah mulai mengambil sikap. Makanya kemudian suara Nasdem makin turun. Ada dampaknya gitu. Sehingga ya memang dari sini mungkin sebaiknya Nasdem itu berkaca bahwa Nasdem itu bukan partai seperti Golkar, Gerindra atau PDI Perjuangan yang secara sistem, secara mesin partai itu punya kekuatan yang luar biasa besar untuk berdiri sendiri atau mendeklarasikan capresnya sendiri. Nasdem itu tidak sebesar mereka gitu ya. Nasdem itu ya partai kecil yang kemudian sangat bisa terombang-ambing oleh besarnya pengaruh seorang Presiden Jokowi. Ketika Pak Jokowi tidak mendukung Nasdem atau Nasdem keluar atau menjauh dari Presiden Jokowi, maka hasilnya adalah suara-suara yang semakin menurun. Dan dari sekian banyak cerita atau komunikasi politik yang dilancarkan oleh Presiden Jokowi, entah itu pernyataan sembrono atau Pak Jokowi yang terlihat gak mau dipeluk sama Surya Paloh, itu nampaknya akan memperparah posisi Nasdem ke depannya. Apalagi di hari ulang tahun Nasdem ini semakin membingungkan gitu. Karena Pak Jokowi menolak hadir atau tidak akan hadir dalam hari ulang tahun Partai Nasdem. Padahal di partai lain hadir loh. Di Golkar Pak Jokowi hadir, di Perindo yang partai nggak lolos Senayan, Pak Jokowi hadir. Tapi di Partai Nasdem ini Pak Jokowi nggak hadir. Nah, Nasdem kemudian mengagendakan bahwa ini memang adalah perayaan yang dilakukan secara internal katanya. Sehingga kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal. Dan Pak Jokowi itu adalah pihak eksternal, makanya nggak kita undang. Tapi tetap aja mereka meminta video kepada Pak Jokowi untuk memberikan sambutan. Ya, katanya nggak diundang gitu. Kenapa masih harus ada video sambutan dari Pak Jokowi? Ya kenapa nggak sekalian aja? Kalau emang nggak diundang, ya udah nggak usah video-video Pak Jokowi dong. Berani dong, konsisten gitu. Ini kalau bilangnya nggak diundang tapi ada video Pak Jokowi dan kemudian alasan Pak Jokowi nggak bisa hadir karena ada acara KTT ASEAN di luar negeri, itu kan artinya sebenarnya ngundang gitu. Cuma Pak Jokowi nggak bisa hadir. Tapi daripada bilang bahwa Pak Jokowi nggak bisa hadir, ya udahlah dibuat skenario enggak. Ini memang hari ulang tahun untuk pihak internal saja. Jadi kita nggak mengundang eksternal. Itu kan untuk menutupi malu kalian gitu. Tapi nggak konsisten.
Mirip mama yang naik motor metik itu gitu. Liatin ke kanan, ke kiri dia. Kaget kita yang lihat di belakang gitu kan. Dan Nasdem juga mengatakan bahwa partainya di hari ulang tahun ini dia tidak akan mengundang partai-partai lain. Ya karena kalau mau diundang juga siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang gitu? Nasdem mengundang siapa? Mengundang Golkar, mengundang KIB, bisa nggak datang ya? Kayaknya susah gitu. Ngapain datang gitu kan? Paling yang datang ya sekjennya aja lah gitu ya. Nggak ada ketua yang mau datang gitu. Sementara partai-partai koalisinya itu juga nggak jelas gitu. AHY masih di Jerman sehingga kalau ada hari ulang tahun Partai Nasdem ya nggak mungkin hadir juga si AHY gitu. Sehingga hanya tersisa PKS gitu. Nah kalau cuma ada PKS, ini namanya bukan perayaan hari ulang tahun, tapi pacaran. Karena yang datang cuma PKS. Nah sementara Nasdem juga ngerti gitu, kalau dia terlalu dekat-dekat dengan PKS yang secara suara memang anti dengan Presiden Jokowi, maka itu akan semakin mengurangi suara Partai Nasdem. Akan semakin memperburuk suara Partai Nasdem gitu. Ya karena suara PKS itu kan kecil pemilihnya. Ya paling lingkaran FPI, HTI, dan FUI, II yang lain gitu kan. Yang ormas-ormas yang suka demo-demo itu aja gitu. Jadi ya pasarnya kecil aja gitu. Nah ini mereka harus berebut dengan PKS ya, nggak mau lah. Jadi ya semakin bingung Nasdem gitu. Mau deket-deket dengan PKS, nanti pasarnya semakin kecil gitu ya. Mau tetap mendeklarasikan diri sebagai partai yang nasionalis gitu ya. Tapi kok dukung Anies? Jadinya ya mau deket-deket sama Pak Jokowi, terlanjur antitesa, terlanjur sembrono gitu kan. Jadi dia serba di tengah-tengah, serba nggak jelas gitu. Jadi ya pada akhirnya kita bisa melihat bahwa yang namanya politik dua kaki itu tidak bisa dilakukan oleh semua partai gitu. Yang bisa melakukan politik dua kaki itu paling ya cuma Golkar, dan itu pun ya tetap aja konsisten gitu. Ketika dia melangkah ya melangkah gitu, tapi setelah Pilpres selesai dia bisa berkoalisi dengan penguasa atau pihak-pihak yang menang gitu. Tapi Nasdem ternyata nggak bisa. Coba main dua kaki, ternyata malah nggak efektif gitu, ternyata malah merugikan diri sendiri. Jadi ya saya juga dengar gitu, kenapa hari ini, hari 10 November ini, deklarasi koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat tidak kunjung selesai, tidak bisa kunjung diumumkan. Ya karena memang masih belum selesai gitu. Kalau dari sisi cawapres misalkan, Demokrat udah menunjukkan diri bahwa AHY adalah harga mati. Apalagi kemudian di survei-survei yang lain mengatakan bahwa Demokrat 3 besar gitu kan. Bersaing dengan Gerindra dan Golkar gitu. Sehingga posisi tawar Partai Demokrat itu semakin tinggi gitu. Mereka merasa bahwa jangankan cawapres, capres pun kita layak. Itu bahasa Demokrat gitu. Ya karena secara suara dia paling tinggi dibandingkan PKS dan Nasdem, sehingga dia merasa dia harus jadi pemimpinnya gitu. Sementara Nasdem ya masih belum selesai. Kalau AHY yang jadi cawapres, wah kayaknya Nasdem makin nggak solid gitu. Lawang sekarang Anies aja jadi capres itu udah nggak solid, apalagi AHY yang jadi cawapres. Makin banyak orang nggak suka di internal Nasdem gitu kan. Nah, tapi kalau PKS ya simple aja, masalah logistik lah. Ya karena bagi PKS lebih penting mengamankan suara di Senayan dibandingkan memenangkan atau mengusung capres-cawapresnya sendiri gitu. Karena apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu gitu, termasuk Nasdem sendiri gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal, dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Sehingga ya kita belajar dari kejadian ini bahwa dalam politik sebuah pilihan, sebuah jalan yang kita pilih harus konsisten, jelas, tegak lurus,
dan tidak bermain dua kaki, karena tidak semua pihak mampu untuk bermain dua kaki secara cantik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.